Halo sobat sekalian, selamat datang kembali di channel Tutor Sains. Di video kali ini, saya akan membahas soal kompetisi sains nasional tingkat provinsi bidang kebumian tahun 2021. Namun sebelumnya sobat-sobat, jika sobat-sobat belum subscribe channel ini, mohon dukungannya untuk channel ini dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan lonceng, agar channel ini semakin berkembang dan bisa berbagi informasi-informasi terkait kompetisi sains nasional maupun informasi lainnya yang bisa bermanfaat buat sobat-sobat sekalian. Kali ini saya akan membahas soal kompetisi sains nasional tingkat provinsi bidang kebumian tahun 2020, khususnya untuk esai bagian oseanografi. Bagaimana soalnya? Kita lihat ya. Perhatikan gambar. Arah arus di Pulau P sangat unik. Sebagai contohnya, arus yang terjadi di perairan lepas menuju ke perairan kepulauan akan mengakibatkan arah yang dapat berbeda yang terjadi di kepulauan tersebut. Arus merupakan bilangan vektor, yaitu di samping mempunyai besaran kecepatan, arus juga mempunyai arah arus. Diketahui arah arus yang melintasi titik A datang dari selatan ke arah utara, atau arah posisinya utara 180 derajat timur dengan kecepatan 10 meter per detik. Sedangkan arah arus yang melintasi titik B dari timur ke arah barat atau arah posisinya utara 90 derajat timur dengan besarnya kecepatan arus 10 meter per detik. Pertanyaannya, resultan arah arus akan bergerak dari mana ke mana ya? Kemudian pertanyaan kedua, resultan kecepatan arus sebesar berapa? Untuk menyelesaikan soal ini, coba kita gambarkan ya. Untuk arah arusnya, terutama yang melewati titik A dan titik B. Karena di sini yang melewati titik A dan titik B itu arahnya berbeda. Nah, untuk kecepatan arus yang melewati titik A, ini sudah diketahui, yaitu dari selatan ke arah utara. Nah, ini sudah diketahui juga. Jadi, kalau misalkan arah arusnya itu utara 180 derajat timur. Nah, ini maksudnya apa? Nah, maksudnya di sini, ini adalah arah sumber arusnya. Nah, utara 180 derajat timur, itu dari arah mana? Sebenarnya sama saja dari selatan ke utara. Tapi biar tidak bingung, coba saya gambarkan ya. Jadi, utara 180 derajat timur, itu maksudnya dari utara diputar ke timur sebesar 180 derajat. Nah, kalau kita lihat di arah mata angin, ini utara, kemudian ini selatan, kemudian ini timur, kemudian ini barat ya. Nah, kita lihat, dari utara diputar ke timur, itu sebesar 180 derajat, maka kita akan dapatkan arah selatan. Artinya, arus ini berasal dari arah selatan. Jadi sudah cocok ya di soalnya, yaitu arus yang melintasi titik A itu datang dari arah selatan ke arah utara. Jadi yang kita bisa gambarkan seperti ini ya arusnya. Jadi dari arah selatan ke arah utara. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Nah, kita sebut ini kecepatannya VA. VA sudah diketahui ya, yaitu nilainya 10 meter per second. Atau 10 meter per detik ya, yang ini. Nah, kemudian kita lihat arah arus yang melintasi titik B dari timur ke arah barat. Jadi dari timur ke arah barat. Jadi, nah ini diperkuat juga dari timur ke arah barat, dituliskan bahwa dia arah arusnya itu utara 90 derajat timur. Sama ya konsepnya seperti tadi. Jadi kita lihat kalau dari arah utara diputar 90 derajat ke arah timur, maka kita akan dapatkan itu adalah arah timur. Artinya, arus ini berasal dari arah timur. Jadi sudah cocok ya, seperti yang dituliskan di soal, yaitu arah arusnya itu dari timur ke arah barat. Nah, kalau kita gambarkan, maka kondisinya seperti ini. Nah, kita bisa tuliskan ini untuk kecepatan arusnya itu VB. Nah, untuk VA dan VB itu nilainya sama, yaitu 10 meter per detik atau 10 meter per second. Nah, kita lihat yang ditanya ya, resultan arah arus akan bergerak dari mana ke mana? Oke, biar lebih mudah, coba saya gambarkan ya, untuk kedua vektor kecepatan ini. Kita tuliskan arah arus, ini ada dua vektor ya. Yang pertama itu arahnya ke arah utara, VA.
dengan besar 10 meter per second. Kemudian arus yang melewati titik B itu arahnya ke arah barat. Kecepatannya VB 10 meter per second. Yang ditanyakan di soal ini adalah resultan dari kedua vektor kecepatan dari arus ini ya, yang melewati titik A dan titik B. Nah, kita lihat, kalau misalkan kedua vektor ini dijumlahkan, kedua vektor arus ini di kecepatan arus ini dijumlahkan, maka kan kita lihat pasti arahnya akan menyimpang ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, apakah dia tepat di tengah? Dia pasti tepat di tengah. Kenapa? Karena kedua kecepatan ini nilainya sama besar, yaitu 10 meter per second dan 10 meter per second. Kalau kita pun uji secara matematis, maka kita akan dapatkan sudut vektor resultan terhadap salah satu vektor kecepatan pasti 45 derajat. Atau secara logika saja ya, kecepatannya sama besar, maka resultannya pasti tepat di tengah. Jadi ini vektor resultannya. Nah, sekarang kita lihat pertanyaannya, dia dari arah mana ke arah mana? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, coba kita gambarkan secara lengkap ya untuk arah mata angin. Ingat ya, di antara utara dan timur itu ada timur laut. Kemudian di antara utara dan barat itu ada barat laut. Selanjutnya ada antara timur dan selatan itu ada tenggara. Dan antara selatan dan barat itu ada barat daya. Nah, kita sudah peroleh bahwa arah resultan dari arah arus ini akan mengarah ke barat laut. Nah, tapi pertanyaannya dari mana ke mana? Nah, kita lihat. Kalau lihat arah panah dari vektor resultan, maka dia berasal dari arah tenggara. Menuju kemana? Ke barat laut. Jadi kita lihat ya, dari arah tenggara, kemudian dia menuju ke barat laut. Jadi kita bisa jawab di sini, resultan arah arus akan bergerak dari tenggara ke arah barat laut. Nah, ini jawaban untuk pertanyaan A. Kemudian pertanyaan selanjutnya, resultan kecepatan arus sebesar berapa? Nah, untuk mengerjakan ini, kita tinggal menyelesaikannya secara matematis. Dan ini pasti sudah dipelajari sekolah ya, bagaimana menjumlahkan vektor. Nah, kita lihat. Vektor A dan vektor B, kecepatan A dan kecepatan B, ini membentuk sudut 90 derajat atau saling tegak lurus. Sehingga kita bisa dengan mudah menentukan vektor resultan antara vektor kecepatan A dan kecepatan B itu bisa kita peroleh dengan menggunakan Pythagoras ya. Karena A dan B itu saling tegak lurus. Sehingga vektor resultannya bisa kita dapatkan dia sama dengan VA pangkat 2 ditambah VB pangkat 2. Ya, ini pasti sudah dipelajari di sekolah ya, apalagi di tingkat SMA. Kita hitung ya nilainya. Untuk VA sudah diketahui di soal, dia nilainya 10 meter per second, jadi 10 kuadrat tambah VB juga sudah diketahui 10 meter per second tambah 10 kuadrat. Nah, kalau kita hitung, maka akan kita dapatkan 10 kuadrat 100 tambah 10 kuadrat 100. Jadi kita dapatkan akar dari 200. Nah, akar dari 200 itu kita bisa peroleh hasilnya adalah 10 akar 2 meter per second atau meter per detik ya. Jadi kita sudah dapatkan nilai resultan kecepatannya adalah 10 akar 2 meter per second. Jadi kita bisa jawab di sini ya. Untuk resultan kecepatan arus sebesar 10 meter per detik atau 10 meter per second. Itu dia pembahasan soal kompetisi sains nasional tingkat provinsi bidang kebumian. Untuk soal-soal selanjutnya akan saya bahas di video-video selanjutnya. Jika ada pertanyaan atau komentar atau maupun tanggapan dari sobat-sobat sekalian, silakan tulis di kolom komentar yang ada di bawah video ini. Sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya dan bye-bye.